Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu imaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah curah nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya, ma'unahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas tugas keseharian kita. Terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini yaitu disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin itu kita sampai pada ayat 270 dari surah kedua, surah Al-Baqarah. Kemarin dua ayat 269 dan 270. Yang kemarin itu tentang bagaimana Allah memberikan hikmah itu kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kemudian siapapun yang diberikan hikmah berarti diberikan karunia yang sangat-sangat banyak. Nah, jamaah berbahagia, di akhir ayat 269 itu kemarin kita diarahkan oleh Allah bahwa tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang benar-benar menggunakan akal pikiran sehatnya. Nah, jamaah rahmat Allah, kemudian di ayat 270 itu Allah memberikan motivasi semangat kepada kita bahwa apapun yang dinafkahkan, diinfakkan, dinadarkan sesuatu kebaikan itu Allah pasti tahu dan pasti akan diberi balasan yang berlipat ganda. Sehingga kita dalam hal membelanjakan harta, menafkahkan harta, menginfakkan ini lillah sudah. Ini kita diberi arahan seperti itu. Bahkan kalau di akhir ayat itu kan, dan tidak ada bagi orang zalim itu seorang penolong pun. Sehingga kita jangan sampai berbuat zalim, kezaliman apapun, sehingga di sana kita benar-benar tadi diberikan balasan, diberikan pahala yang luar biasa, tidak bisa dihitung. Nah, jamaah yang berbahagia, kita lanjut ke ayat 271. Di ayat 271 ini Allah memberikan arahan pada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya di sini jika. Jadi ini ada nanti ada jika maka berarti sebab akibat. Jika tubdu kalian nampakkan apa? Sedekah. Jadi kalaupun jika kalian menampakkan sedekah,
fanimahi, maka itu baik-baik, itu baik juga. Jadi itu baik sekali, baik. Jadi kalau kita misalnya sedekah dan sebagainya itu dinampakkan, ditunjukkan, itu baik. Wa in tukhfuha, dan in jika tukhfuha, kalian itu menyembunyikannya secara sembunyi-sembunyi diibaratkan itu tangan kanan memberikan tapi tangan kiri tidak tahu saking sembunyinya. Wa in tukhfuha, dan jika kalian itu menyembunyikannya, wa tu'tuha, dan kamu berikan itu tadi sedekah itu al-fuqara, pada orang-orang fakir, fahuwa, maka itu masalah menyembunyikan tadi khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Jadi di sini Allah memberikan arahan itu, kalau sedekah itu dinampakkan, ditunjukkan, atau ditampakkan ke siapa ditunjukkan, itu baik. Tetapi apabila kamu itu menyembunyikan, merahasiakan, maka itu bagus, lebih baik lagi. Nah, maka apalagi yang kamu berikan pada orang fakir, ya, maka menyembunyikan itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Ini jamaah yang berbahagia, makanya kita dalam hal berbuat kebaikan ini ya tadi ditampakkan ya boleh, tapi lebih bagus tidak usah ditampakkan, disembunyikan saja. Kita yakin Allah Maha tahu. Kemarin di ayat sebelumnya itu fa innallaha ya'lamuhu, jadi fa innallaha, maka sungguh Allah itu dia benar-benar mengetahuinya, maka kita tidak usah tunjukkan. Ini yang lebih baik seperti itu. Fa huwa khairul lakum, maka itu menyembunyikan tadi itu lebih baik bagi kalian. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah kita melaksanakan itu tadi, menafkahkan harta, membelanjakan harta, menginfakkan sedekah dan sebagainya tadi, sedekah ditunjukkan untuk disembunyikan, apalagi disembunyikan sedekah tadi, sedekah itu ya sudah, itu yang lebih baik, yang lebih baik. Wa yukafiru, nah ini wa yukafiru, dan dia ini Allah ya, dan dia Allah yukafiru. Kafir berarti Allah itu menutup. Nah, kalau kata kafaro kan tutup. Orang kafir berarti orang yang menutup hatinya. Nah, wa yukafiru, dan dia Allah menutup, menghapuskan. Nah ini. Jadi kata-kata kafaro itu adalah tutup, menutup. Telah menutup. Nah, makanya kalau orang kafir berarti orang yang menutup hatinya dari apa? Dari Quran. Ini. Wa yukafiru ankum, dan dia Allah menutup, menghapus dari kalian, angkum dari kalian, min sayyiatikum, dari kejelekan-kejelekanmu, kesalahan-kesalahanmu. Nah ini, sehingga jamaah yang berbahagia tadi menyedekahkan dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Kemudian dari situ ya, dari kondisi tadi, apa yang kita lakukan tadi, maka Allah akan menutup kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan kalian. Nah, ini yang harus kita pahami di sini. Allah menutup, menghapuskan kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan. Maka kalau kita benar-benar melaksanakan arahan petunjuknya, udahlah, kita enggak seseorang kalau sudah melaksanakan petunjuknya tidak akan takut, tidak akan khawatir dolimi, tidak akan khawatir dirugikan, tidak khawatir tidak dibalas, pasti Allah akan balas. Apapun itu sudah. Karena kita ini kan hidup di bumi kan hanya diuji ya. Kita kan diuji yang mulai lahir itu sampai mati nanti, sampai mati. Nah, terus di ayat lain tuh ya tadi kita cek di sini, kalau ada ini Allah menegaskan pada Rasulullah di ayat lain itu di surat ke-39 surah Az-Zumar ayat 65 ini Allah memberikan arahan ini. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika
La in asyrakta layah batonna amaluka walatakunanna minal khosirin. Ini Allah memberikan arahan langsung pada Rasul saat itu. Walaqad, dan sungguh, ini dan sungguh, ukhia, telah diwahyukan, ukhia telah kuwahyukan, diwahyukan ukhia ilaika kepadamu. Jadi ini Allah sudah memberikan wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini diarahkan ini. Dan sungguh tenan ini sudah tak wahyukan kepadamu. Wa ila, dan kepada alladzina, yaitu rasul-rasul, mereka-mereka rasul-rasul nabi-nabi min qablika, sebelum kamu. Wahai Muhammad, sudah tak wahyukan padamu loh. Tak wahyukan padamu dan juga nabi-nabi sebelum kamu itu. Ini lain, ini sungguh, tenanan ini sungguh. Yang diingatkan Nabi nih, Nabi dan Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi sebelumnya sudah diingatkan semua. Apa? La in asrokta, la sungguhin jika asrokta, kamu itu syirik, kamu itu mempersekutukan syirik, menduakan dan sebagainya, mempertemankan Allah ya, dengan siapapun, menyekutukan ya, menduakan dan sebagainya dengan siapapun, menyandingkan ya. La in asrokta layah batonna amaluka, benar-benar hapus layah batonna amaluka, hapus apa? Amaluka, amal aktivitasmu, nilai-nilai aktivitasmu hilang semua. Apa sedekah yang itu semuanya, pokoknya semua yang sudah kamu lakukan itu habis, musnah, hapus, gitu. Nabi itu diangkat nih, Nabi diingatkan. Walatakunanna, wa dan la, sungguh tenan ini, la sungguh. Takunanna, kamu akan menjadi minal khosirin, orang yang benar-benar rugi di situ. Nah, jamaah yang berbahagia ini, nah, yang diingatkan itu tingkat Nabi dulu. Nabi Rasulullah Muhammad SAW dan juga nabi-nabi sebelumnya diilingno nih, diingatkan terus. Kalau kamu sampai syirik, ya, kamu la in asrakta, benar sungguh benar tenanan kalau kamu sampai syirik, layah batona, hapus semua amaluka, aktivitas perbuatanmu, nilai-nilainya enggak ada belas. Salatmu tiap hari, zakatmu, sedekahmu, hajimu sekalian, semuanya nol. Gitu. Nol. Napa nggih? Meskipun sumbangannya triliunan lah, katakan gitu, hapus. Nah, dan jadi orang yang rugi. Nah, ini kita harus waspada, hati-hati nih, apa? Pokoknya sesuatu yang kesyirikan, napa pengen gitu, apa nih? Wa mali dzalimi min nasr gitu. Tidak ada bagi orang zalim itu penolong, seorang penolong pun tidak ada. Zalim yang terbesar niku menempatkan sesuatu di posisi Tuhan, padahal sesuatu itu bukan Tuhan. Ya, sesuatu yang bukan Tuhan kok diposisikan sebagai Tuhan, udah salah, habis gitu. Muspro gitu, muspro. Makanya nggih, kadang-kadang kita mikir nih, apa ya sing tak lakoni, misalnya paling ya puasa, sholat, bangun pagi, nanti kerja, nampu ke pasar, nampu dagang, bertani dan sebagainya, kerja sesuai dengan Allah yang Allah perintahkan pada kita, amalkan pada kita. Nanti zuhur sholat lagi, ada rezeki lebih disedekahkan. Kalau pas misalnya sedikit banget ya sudah disedekahkan yang sedikit itu nilainya luar biasa, ditinggalkan sudah berlipat-lipat ganda. Apalagi niku sini wow. Wa yukafiru ankum, dan dia menghapus, menutup kafarong ya. Dia menutup ya. Allah menutup ini. Wa yukafiru, Allah menutup, menghapus angkum dari kalian, sayiatikum, kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan kalian semua dihapus. Niki. Enak tak? Kadang-kadang mikir salah misalnya nih, wis saumpamane
kabeh aktivitasku biyen niku rusak kabeh, wis elek kabeh, katakan gitu, salah kabeh. Wis penting misalnya sedekah yang dikit-dikit kita lakukan ini sudah, yang penting enggak syirik. Ini Allah akan menutup semua dosa-dosa kita. Dan diberi ampunan nanti setelah itu, ditutup salah-salah kita, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kejelekan-kejelekan kita. Nah nanti diberi rahmatnya kita bisa dimajukan ke surganya. Tapi kalau sampai ini Nabi sendiri sudah diingatkan, diwanti-wanti, kalau sampai kamu syirik, sungguh tenanan jika kamu syirik, menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain apapun itu, layah batona amaluka, benar-benar hapus semua amalmu sudah. Nah niki enten sing sitok Allah menutup, menghapus kesalahan-kesalahan dengan aktivitas perbuatan kita, dengan sedekah yang sembunyi-sembunyi walaupun hanya sedikit, memang rezekinya memang segitu. Dan Allah wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah bima terhadap apa-apa ta'malunnya yang kalian lakukan aktivitas, khabirun, maha mengetahui. Tapi di sini kok layak batona amaluka, nah amalmu hapus. Nah di sini Allah mengetahui, nanti dibalas, akhirnya kesalahan kita dihapus. Tapi kalau sampai syirik, aduh, tak jelas. Makanya jamaah yang berbahagia, ya ini kita dengan kita mengetahui ini, ternyata larangan syirik itu yang diancam itu Nabi Rasulullah Muhammad SAW sendiri diancam, dan juga nabi-nabi sebelumnya. Kalau sampai syirik, hapus amal-amalnya, apalagi kita ya kita kan kita nopo yang kita lakukan banyak kesalahan. Macam-macam kesalahan yang kita lakukan ya. Kadang-kadang mari sholat maghrib 12 engko isyae sampai jam 12 ketangi karena keselen. Karena kepanjangan dan sebagainya, sudah itu kita benar-benar akui, memang kalau kita sudah banyak salah ya kita akui. Aku ulaka wa aku bidzambi, dan aku mengakui atas dosa-dosaku, ya sudah ya Allah, telat. Misalnya jablat kebablas, mungkin kesel misalnya, bekerja siang, ya memang ya ini kita kadang-kadang saat ini malah repot nih di napa niki, di media-media niki, aduh saya mikir ruwet nih, jadi ruwet, semuanya serba rumit. Nah dipikir sakjane apa toh, kok sampai segitunya rumitnya. Akhirnya kadang-kadang memang orang itu yang dikejar hanya dunia, hanya kedudukan, kenikmatan yang sementara, gitu. Jabatan, kepingin terkenal, dikenal banyak orang. Misalnya ada orang yang gak dikenal belas, orangnya sing kenal. Tapi dia katakan gitu, masjid rutin biasalah. Orang jangankan Indonesia, desa mungkin gak ada yang kenal. Itu kan Allah sudah mengenal dia orang baik, walaupun sedikitnya sedikit. Ya tadi kejelekannya, keburukannya cuma dihapus dan diberi ini pahala yang luar biasa. Ini Allah mengetahui itu dan diberi balasan luar biasa, kesalahan-kesalahan yang dihapus, ya sudah kan dimasukkan ke surganya. Tapi kalau ini wis pokoknya yang diharap hanya kedudukan dunia, keenaan dunia. Misalnya satu rumah ada sepeda motornya, punya sepeda motor mewah-mewah nih sing kapanane ini ada Harley Davidson dan sebagainya ini 10 sing ditumpah lu siji. Ditumpah paling siji. Rumah misalnya. Rumah besar diharap-harapkan dibangun di mana-mana. Sing dinggone paling nggih sak kasur pun sak kasur bisa sak awak tok niki. Nah niki. Makanya jamaah yang berbahagia, tadi kalau Allah menjelaskan kalau ditampakkan orang lain tahu enggak apa-apa, bagus ya. Mungkin nanti orang lain juga niru, biar ditiru, ditampakkan. Tapi kalau supaya takut terhindar supaya orang itu
nggak ada yang tahu, nek tahu nanti malah terjadi kesombongan dan ingin dipuji. Nah, lebih baik yang sembunyi-sembunyi. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a, kamu sembunyikan dan kamu memberikan itu pada fakir, orang fuqara, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik lagi bagi kalian. Nek wis itu maka kejelekan-kejelekan kalian, kesalahan keburukan-keburukan kalian dihapus, ditutup. Nah, disitulah jamaah yang berbahagia, Allah mengetahui apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, dan Allah memberi balasan. Kita tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak usah khawatir. Apa ya? Nah, tak lakoni itu. Nah, sudahlah. Yang penting kita tadi tidak sampai berbuat kesyirikan. Sudahlah, Allah semuanya yang memberi. Tidak pakai macam ini karena ini, pokoknya semuanya karena Allah. Ini benar-benar kita harus mewanti-wanti diri kita sendiri. Kalau Allah saja mewanti-wanti Rasulullah Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya diingatkan terus, ini makanya kita ya tadi berbuat sebaik mungkin. Itu sedekah apa itu yang kalau kita ya dirahasiakan lebih baik, wajib maupun sunnah. Pakai itu zakat yang wajib, nah zakat yang sedekah atau sunnah dirahasiakan juga bagus, lebih baik. Jadi kalau misalnya sedekah sunnah itu ya banyak ulama menjelaskan kalau sedekah sunnah dilakukan rahasia itu nilainya lebih baik sampai berapa, misalnya 70 kali. Itu ulama-ulama menjelaskan seperti itu daripada yang terang-terangan. Nah, ini banyak hal semacam itu. Karena Allah sudah menjelaskan itu lebih baik bagi kalian. Lah lebih baik tingkatannya berapa ya sudah yang Allah sendiri yang tahu. Sedangkan ada ulama yang menjelaskan 70 kali, ada yang 25 kali lebih baik secara rahasia. Udahlah kita yakin, yang penting Allah tahu. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, ini kebaikan atau apapun yang kita lakukan termasuk penghapusan segala macam kesalahan, dosa-dosa, ini Allah Maha tahu. Sehingga kita semangat terus dalam berbuat pengabdian pada Allah di bumi ini. Nah, kita lanjut di ayat ke 272. Ayat 272. Ini Allah memberikan arahan pada kita dalam firman-Nya itu, ya. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Wah, ini malah penjelasan yang lebih menegaskan lagi ini. Allah memberikan arahan pada kita, wah, petunjuknya benar-benar harus kita syukuri petunjuknya seperti itu, petunjuk kehidupan dan janji-janjinya. Nah, ini kita diberi arah nih. Bagaimana Allah memberikan arahan ini saat itu, Rasulullah diberikan arahan ini. Laisa 'alaika hudahum. Laisa 'alaika. Jadi laisa bukan laisa, bukanlah, alaika atas kalian, bukanlah atas kamu Rasulullah saat itu, bukan kewajibanmu wahai Rasulullah, wahai Muhammad saat itu, tapi saat ini ya untuk kita yang baca. Kita membaca Quran berarti ini ditujukan ya saat itu ke kita. Laisa alaika hudahum, bukan atasmu wahai Muhammad, hudahum memberi mereka petunjuk, bukan. Walakin tetapi, nah ini Allah yahdi, dia menunjuki, dia memberi petunjuk, menunjuki man orang yasha'u yang dia kehendaki. Ini kita yang berbahagia. Makanya siapapun itu kita hanya bisa menyampaikan dengan sejelas-jelasnya saja.
menyampaikan dengan sebaik mungkin, dengan sejelas-jelasnya sebaik mungkin. Masalah petunjuk, bukan wewenang kita. Rasulullah saja sudah diberi arahan nih, laisa 'alaika hudahum. Jadi bukanlah atas kamu, bukan kewajibanmu. Hudahum, memberi mereka petunjuk. Hudahum, walakin Allah. Tetapi Allah lah yahdi, yang dia memberi petunjuk mayasya, yang dia kehendaki. Sehingga jamaah yang berbahagia, di sini Allah benar-benar mengarahkan siapapun, yang penting kamu baca Quran dengan baik, dengan penjelasan yang lengkap, jangan diolak-alik, jangan disembunyikan, jangan salah dibuat fitnah dan sebagainya, dibuat kecondongan. Nah, ini di ayat-ayat yang lain kemarin sudah ya. Itu kalau ada orang yang di hatinya itu ada kecondongan, berbuat kesalahan, berbuat fitnah, itu bahaya. Maka ya kita tinggal menjelaskan saja. Yang penting menjelaskan, membelanjakan dan sebagainya tadi, sedekah dan sebagainya, ya hanya mencari keridhaan Allah sudah. Maksud apapun, misalnya, wah ini nanti diberi sedekah supaya bisa baik, nanti baik, habis itu nanti bisa lebih tekun ibadahnya dan sebagainya, lebih mau menerima petunjuk, itu bukan urusanmu. Tapi Allah yang memberikan petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Petunjuk taufik itu luar biasa lagi. Itu taufik itu hak prerogatif Allah sudah. Nah, jamaah yang berbahagia di sini ada kelanjutannya yang benar-benar kita bisa benar-benar ingat terus. Wama tunfiku min khairin, wama dan apapun tunfiku yang kalian infakkan, kalian nafkahkan, kalian belanjakan, min khairin dari yang baik-baik, hartamu yang baik-baik itu, fa maka li untuk anfusikum, untuk dirimu sendiri lah nih. Jadi kita berbuat baik sebaik apapun itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Wa ma tunfiqu min khairin falyanfusikum. Apapun yang kamu infakkan, kamu nafkahkan, kamu belanjakan dari yang baik-baik, hartamu yang baik-baik, itu untuk dirimu sendiri. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, nah di sini terus kita lebih ngitung-ngitung lagi. Kalau untuk diriku sendiri, apalagi nanti untuk di akhirat, kalau misalnya infak itu 1.000 dilipatkan 10 kali, kalau orang-orang yang kafir pun juga sama. Kalau orang beriman malah sekian ratus kali, 700 kali dan sebagainya, maunya Allah sendiri. Itu untuk diri sendiri. Berarti lebih ikhlas lagi. Kita harus lebih ikhlas lagi dalam membelanjakan harta dalam hal di jalan Allah. Tapi ini untuk diri kita sendiri. Nanti di akhirat itu akan dipanen. Siapa nandur, siapa Siapa sing nandur nggih panen. Gitu. Istilahnya bacaan siapa menanam mengetam lah, siapa menanam mengetam, siapa yang sing nandur ya bakal ngunduh. Atau ada lagi ngunduh wae pakarti. Ini harus kita semangati. Pokoknya berbuat baik sebaik apapun yang kamu nafkahkan, kamu infakkan, kamu belanjakan, itu untuk dirimu sendiri. Wis, Allah akan itu. Allah lebih tahu itu. Nah, ini lanjutnya nggih. Wa ma tunfikuna, dan tidaklah kamu itu menafkahkan illa kecuali hanyalah ibtigha'a, menggapai, mencari, karena mencari mengharapkan wajhillah, wajah Allah, maksudnya keridhaan Allah. Wajhillah, wajah Allah berarti keridhaan Allah. Jangan kamu ini kalau berinfak dan sebagainya, kamu infak, nafkah, membelanjakan harta, kecuali hanya sekedar benar-benar ingin mengharap ridho Allah, mengharap wajah Allah, mengharap ridho Allah. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Makanya itu tadi, karena sekarang ini delok YouTube, delok macam-macam isine kur gembrah gitu. Ruwet nggih. Wis
napa meh 17 dan malah ruwet kabeh. Kapanen berita malah napa sing penjaga disawati macam-macam, aduh. Iki jane nyapa ya. Nah, ini kadang-kadang nggih. Alah wis memang isine donya lah. Isine donya nggih. Terus bagaimana wae jane kadang-kadang yang diberi amanat harta banyak ya malah menyalahi amanat ya. Gitu. Wis dikasih amanat gini-gini malah khianat. Ini padahal Allah jelaskan di sini. Dan tidaklah kamu menafkahkan harta kalian itu kecuali hanya untuk mengharap ridho Allah, wajah Allah. Dan kamu berbaik itu benar-benar untuk dirimu sendiri. Allah nggak butuh. Allah Maha Kaya. Aduh, kalau kita lihat itu saat ini kan semakin apa nih? Teleskop yang di luar angkasa kan semakin Allah memberikan ilmuannya membuat teleskop yang semakin canggih, semakin luas cakrawala yang bisa dilihat manusia. Nah, Allah begitu kuasanya. Allah Maha Raja, Al-Malik Al-Mulk. Nah, ini kita nggak punya apa-apa. Bumi ini sedikit, kalau bumi ini hancur pun alam masih berjalan miliaran tahun lagi. Kalau buminya tabrakan misalnya, itu masih terus, masih jalan alam semesta ini. Wong luasnya, tidak bisa dibayangkan gini. Makanya kita hanya mengharap, dan tidaklah kamu menafkahkan sesuatu itu illa kecuali hanya ibtigha, mengharap wajah Allah, ridho Allah saja. Nah, jamin berbahagia ini di ujung ayat ini, ini malah lebih tegas lagi ya. Wama tunfiku min khairin, wama dan apapun tunfiku yang kamu nafkahkan, yang kalian nafkahkan min khairin dari yang baik-baik hartamu itu, yuwaffa ilaikum, yuwaffa akan dicukupi, dibalasi dengan cukup, ilaikum kepadamu, wa antum dan kalian la tudlamun, tidaklah kalian itu dianiaya, tidaklah kalian itu dianiaya sedikit pun enggak. Nah, ini jamaah yang berbahagia, makanya ya monggo lagi kalau kita melihat di media seperti itu ya mungkin itu suksesnya para setan aja, suksesnya para setan menipu mereka yang mau ditipu, yang yang diajak jadi bolonya kok yo gelem. Tapi ya itu tadi, orang-orang yang menegakkan hukum Allah, piye carane, gimana di sana berbuat dengan kuasanya. Kalau ada kejelekan ya diingatkan dengan tangan. Kalau dengan tangan nggak bisa, dengan lisan. Kalau nggak dengan lisan nggak bisa, dengan hati sudah doa, ya Allah ya. Nggak setuju dengan itu. Ini sudah, walaupun itu yang selama iman. Ini sehingga jamaah yang berbahagia tadi, apapun tungfiku yang kalian infakkan, wa ma tungfiku min khairin, dan apapun yang kalian infakkan, kamu nafkahkan, kamu belanjakan, min khairin dari hartamu yang baik-baik itu, yuwaffa ilaikum, akan dicukupi balasannya untuk kalian. Wis ta, ndak usah ragu. Wa antum la tudlamun, dan kalian tidak dianiaya, tidak dirugikan sedikit pun. Ini pahalanya dicatat lengkap. Pokoknya gitu. Balasan nanti di sana misalnya dilipatkan, di sana dicatat untuk nanti di akhirat. Sebagian dunia wis tak kayak sithik wis, kamu nanti kalau akeh kecok gowo susah malahan. Nah ini sudah. Yang penting misalnya kita butuh kendaraan, yang penting nyampe aja wis. Yang penting nyampe di tempat yang dituju. Kalau dulu kan sampai melaku sampai perjalanan dari Jawa Bali aja dulu naik sepeda jengking, sepeda unta bisa jalan, bisa nyampe. Nah, ini apapun di situ hanya sebagai sarana prasarana. Yang penting bagaimana tadi, wa ma tunfikuna illa bitigha awajillah, dan tidaklah kalian itu menafkahkan, menginfakkan harta apa tadi,
kecuali hanyalah untuk hanya mengharap ridho Allah saja, sudah titik. Ini. Sehingga jamaah yang berbahagia itu tadi, Allah sudah menetapkan balasannya pasti. Sedekah apapun sudah. Nanti Allah akan memberi balasan sendiri. Sudah semuanya sudah tercatat. Nah, terus ini, wah ini kayaknya nggak cukup untuk ini. Kalau ini sudah waktunya isaknya ini kurang dikit nih. Oke. Nah, ini yang kayaknya untuk yang ayat 273 ini insyaallah besok aja minggu depan. Nah, yang penting tadi kita benar-benar membelanjakan harta, menggunakan harta di jalan Allah, hanya mengharap wajah Allah, mengharap ridhonya. Kemudian di situ lebih baik secara sembunyi-sembunyi, itu lebih baik, jauh lebih baik daripada terang-terang. Kalau yang wajib misalnya zakat, ya bisalah dicatatkan, ditunjukkan ini zakatku, biar jelas. Oh, kalau orang hartanya segini, zakatnya segini, supaya enggak dikira wong kaya cukup gak zakat belas, enggak. Itu ada yang wajib ya, enggak apa-apa ditunjukkan, dinyalakan, dinyatakan. Tapi kalau yang sedekah-sedekah sunnah ya sebaiknya disembunyikan saja. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya ini yang bisa kita bahas. Yang penting kita harus benar-benar yakin apapun yang kita lakukan sedekah-sedekah itu pasti akan dibalas. Dan kita harus wanti-wanti jangan sampai berbuat kesyirikan. Kalau sampai berbuat kesyirikan, pokoknya apapun aktivitas yang dinilai baik oleh manusia, hapus. Nol. Wis, nanti kalau sudah nol rugi banget nih. Wis kaya yo wis wake dihitung-hitung. Enggak warga terus anuin 1 juta. Juga supaya orang swarga. Ini kisah kok murah 1 juta, mau apa? Villa mau ratusan juta. Aduh ini makanya yang penting ya ini guys, jangan sampai syirik lah. Sedekah sidik pasti dilipat gandakan. Napa kesalahan dosa kita, kejelekan dihapus. Ya ini terus terus uang 1 juta. Soalnya dia berdoa itu. Nah ya. Aduh aneh iki. Pintar duit. Dengan cara napa nu istilah ini? Napa napa nggih? Wis. Nah, kok repot. Nggih. Lah ini gue repot ini. Monggo kita akhiri khayalan dan sebagainya. Monggo kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.